Di antara penyimpangan akidah, yaitu sebabnya adalah yang pertama, al-jahlu bil aqidati shahihah. Jahil atau tidak tahu atau bodoh dengan akidah yang sahih. Tidak tahu dengan akidah yang sahih. Yaitu tidak tahu yang bagaimana, yaitu yang bisa babil i'rad an ta'allumiha wa ta'limiha, karena enggan mempelajari dan mengajarkannya. Jadi memang dalam sebagian keadaan tidak tahu atau al-jahlu itu bisa menjadi udzur bagi seorang. Namun udzur itu, al-jahlu yang menjadi udzur itu ketika memang dia tidak mampu mempelajarinya. Misal dia jauh dari tempat menuntut ilmu misalkan. Namun ketika al-jahlu itu karena dia enggan menuntut ilmu, maka itu adalah sebuah kesalahan. Au qillatul ihtimam bil wal inayah biha, atau karena sedikitnya perhatian biha dengan akidah yang sahih. Hatta yansha'a, sehingga muncullah atau tumbuhlah jailun la ya'rifu tilkal akidah, yang tidak mengetahui akidah tersebut. Wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudhaduha, dan juga tidak mengetahui kebalikan dari akidah tersebut atau lawan dari akidah tersebut. Fayaqtaqidul haqqa batila wal batila haqqa, sehingga dia meyakini yang hak itu batil dan yang batil dia yakini sebagai kebenaran. Kama qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamatun qadurul islami, sungguhnya ikatan Islam itu terputus urwatan sedikit demi sedikit. Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah, jika tumbuh dalam Islam orang-orang yang tidak mengetahui jahiliyah, jadi perkara-perkara yang salah. Karena penting juga kita mengetahui lawan dari akidah atau perkara-perkara yang jahiliyah itu. Kenapa? Agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Seperti yang dikatakan penyair, araftu syarra la lisyarri, aku mengetahui keburukan la lisyarri, bukan agar aku mengamalkannya, lakin litawaqihi, namun agar aku terhindar dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi, karena orang yang orang yang tidak mengetahui keburukan minal khairi, dari suatu kebaikan, yaqa fihi, akan terjerumus ke dalamnya. Jadi kita enggak hanya mempelajari tentang akidah saja, tapi kita juga mempelajari tentang lawan-lawan dari akidah. Lawan-lawan dari akidah, kenapa? Agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Kemudian yang kedua, at-ta'assub lima alaihi al-aba wal ajdad. Ta'assub dengan apa yang diyakini oleh nenek moyang. Wa tamassuk bihi wa in kana batilan, dan berpegang teguh dengannya meskipun hal itu adalah batil. Wa tarku ma khalafahu, dan meninggalkan yang menyelisihinya, wa in kana haqqan, meskipun hal itu benar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan jika dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami hanya mengikuti apa yang diwarisi oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun, meskipun nenek moyang mereka tidak mengetahui sedikit pun dan tidak bisa memberi petunjuk. Jadi sebab yang kedua yaitu ta'assub dengan nenek moyang, meskipun hal itu adalah batil. Ini adalah sebab yang kedua dalam penyimpangan akidah. Kemudian yang ketiga, at-taqlidul a'ma, taklid buta, bi akhdi aqwalin nas, dengan mengambil perkataan manusia, fil aqidah, dalam akidah, min ghairi ma'rifati daliliha, tanpa mengetahui dalilnya. Karena kita dalam mengikuti seorang itu bukan orangnya, jangan melihat ke orangnya, tapi melihat apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Kalau yang dikatakan oleh orang tersebut sebuah kesalahan, keburukan, maka kita tinggalkan meskipun orang yang mengatakannya adalah orang yang mulia. Wa ma'rifatu madasihatiha, dan menyelidiki sejauh mana kebenarannya. Kama huwal waqi minal firaqi al-mukhalifah, sebagaimana yang terjadi dalam
firqah-firqah yang menyimpang min Jahmiyah wa Mu'tazilah, seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, wa Asy'ariyah wa Sufiyah, dan Asy'ariyah dan juga Sufiyah, orang-orang Sufi, wa ghairihim, dan selain mereka, haitsu yang mereka qalladu min man qablahum, mengikuti atau taklid kepada orang-orang sebelum mereka, min a'immatil dhalal, dari para imam-imam kesesatan. Fadhallu wan harafu, maka mereka pun sesat, wan harafu, dan menyimpang anil i'tiqadi as-shahih, dari akidah yang sahih. Karena yang wajib kita ikuti adalah kebenaran, meskipun kebenaran tersebut datang dari orang yang jelek. Seperti halnya ketika Abu Hurairah menjaga uang zakat, kemudian datang jin ingin mencuri uang zakat tersebut, barang-barang zakat tersebut. Sehari ketangkap, dia minta dibebaskan, akhirnya karena kasihan Abu Hurairah pun membebaskan dia. Kemudian datang lagi besoknya, sampai akhirnya jin tersebut memberitahu bagaimana cara agar terhindar dari gangguan dari dia. Maka dia pun menjelaskan agar Abu Hurairah membacakan ayat kursi. Nah, ini meskipun kebenaran ini datang dari jin, yang mereka itu adalah makhluk yang paling dusta, para pendusta, tapi karena yang dikatakan adalah kebenaran, maka Abu Hurairah pun mempercayainya, mengambilnya. Oleh karena itu yang harus kita ikuti adalah kebenaran. Siapa dari manapun datangnya kebenaran itu, maka harus kita ikuti. Dan keburukan itu harus kita jauhi, meskipun keburukan tersebut datang dari orang yang sangat kita percaya. Makanya Imam Malik kalau nggak salah pernah mengatakan, nggak ada orang yang harus kita ikuti semuanya kecuali Rasul. Karena omongan orang lain itu diambil dan ditolak. Diambil yang benarnya dan ditolak yang salahnya. Kemudian yang keempat yaitu al-ghuluw fil awliya'i was shalihin. Ghuluw terhadap para wali-wali dan orang-orang salih. Wa rafuhum fawqa manzilatihim, dan mengangkat mereka di atas kedudukan mereka. Bihaitsu yu'taqadu fihim, yang mereka meyakini ma la yaqdiru alaihi illallah min jalbin nafi, yang mereka meyakini bahwasanya orang-orang soleh tersebut, para wali tersebut, sesuatu yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala, min jalbin nafi, seperti mendatangkan manfaat misalnya, wa daf'id dar, atau menolak madarat, wa ittikhaduhum wasa'ita bainallahi wa baina khalqihi, dan menjadikan mereka perantara antara Allah dan juga antara Dia, fi qada'il hawaiji, dalam menyelesaikan kebutuhan mereka, wa ijabati doa, dan dalam mengijabahi doa. Dan ini banyak terjadi. Meyakini orang-orang soleh, meyakini para wali, mereka bisa memberikan manfaat kepada para pendoanya, kepada para orang yang memintanya. Padahal yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pun sendiri itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga menolak madarat, apalagi orang-orang yang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya'ulal amru ila ibadatihim min dunillah, sehingga sampai mereka ila ibadatihim, perkara tersebut sampai ibadatihim, mengibadahi mereka min dunillah, selain Allah. Sehingga karena mereka sering meminta kepada para wali tersebut, para orang-orang soleh tersebut, sehingga akhirnya mereka menyembah mereka, berdoa kepada mereka.